ada beberapa orang Farisi, mereka tanya, mengapa engkau membaptis? Saya tertarik sekali dengan jawaban Yohanes Pembaptis, ya, karena ini distraction sebetulnya pertanyaan ini. Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jawabannya nggak terlalu nyambung dengan pertanyaannya, ya, kalau sudah perhatikan deh. Pertanyaannya kan, mengapa engkau membaptis? Kalau kamu bukan ini, bukan ini, bukan ini, mengapa engkau membaptis? Mungkin ya kalau kita di posisinya Yohanes Pembaptis, ya, kita bisa terprovok dengan, meskipun saya bukan Elia, bukan Mesias dan bukan Nabi yang akan, tapi di antara semua Nabi yang ada di dalam perjanjian lama, yang paling besar sedang ada di sini. Gitu. Dan dengan otoritas ini saya membaptis, gitu. Ngerti nggak lu? Gitu ya kira-kira ya. Karena lu nantang sih ya, lu nantang, pertanyaan nantang. Orang sombong harus dijawab kalimat sombong juga begitu ya, itu baru namanya keadilan. Gitu. Tapi Yohanes Pembaptis nggak bodoh ini. Mengapa engkau membaptis? Ini pertanyaan langsung menyerang ego daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis nggak bergeming, dia consistently referring to Christ, consistently pointing to Christ. Ini bukan, it's not about me. Ini bukan tentang saya si Yohanes Pembaptis. Ini tentang Kristus sebetulnya. Maka waktu saudara membaca, aku membaptis dengan air, tapi dia nggak kasih penjelasan on what authority dia baptis dengan air. Memang faktanya dia baptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Lu terus serang saya, ini bukan tentang saya. You better mengenal orang yang saya tunjuk, yaitu Sang Mesias yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Gereja itu under serangan provokasi kayak begini, kalau kita distracted ya, kita nggak hati-hati, kita jadi self defensive, kita jadi sibuk apa itu mempertahankan diri kita, terus kasih tahu begitu ya. Kita jadi akhirnya nggak seperti Yohanes Pembaptis ya, atau secara pribadi begitu ya, pribadi. Saya pernah punya pengalaman waktu jadi student mahasiswa ada satu teman student juga ya, dia struggling, studinya agak susah. Saya pikir saya kepingin menghibur dia. Saya bilang, iya apa, saya ujian juga ada yang nilainya cuma dapatnya, kalau angka sini itu ya, angka yang nggak tinggi, itu angka rendah begitu ya, angka 6 gitu ya. Saya pikir dengan gitu terus dia merasa terhibur. Setelah saya ngomong, wah saya ujian juga dapat angka ini nggak tinggi. Oh saya ujian nggak segitu ya angkanya gitu. Waduh panas sudah ya, mau menghibur kok dihina begitu. Saya kepingin ngomong, saya dapat nilai rendah baru kali ini loh ya, biasanya lebih tinggi lagi daripada kamu itu. Kepingin ngomong nyamperin kayak begitu saya, karena benar saya memang nggak selalu rendah kayak begitu sih kenyataannya saya. Tapi sudah mengerti poin saya, itu dihina itu menyakitkan. Lalu kita kalau distracted kita jadi kepingin balas lagi begitu ya. Lu jangan macem-macem ya, lu pikir gua nggak punya apa-apa, saya boleh orang merendahkan diri, sudah merendahkan diri diinjak lagi masih tetap rendah hati, itu baru benar-benar rendah hati Dan Yohanes Pembaptis waktu ditanya kalimat seperti ini, jadi kamu dengan otoritas apa kalau begitu ya, mengapa kamu baptis gitu. Yohanes nggak jawab, kurang ajar, ditanya kenapa saya baptis karena saya pendahuluan Yesus Kristus, tahu nggak sih saya ini agen asli, lu semua palsu begitu ya, awas barang tiruan gitu. Lalu dia nggak jelaskan gitu, saya nggak ada, yang ada adalah Mesias, yang ada adalah di antara kamu, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu, dia nggak care sama sekali dengan dirinya, so selfless meskipun dihina. Ini bukan tentang Yohanes Pembaptis, ini tentang Kristus. Alangkah diberkati kalau gereja seperti ini, waktu di profile dunia, dipojokkan oleh dunia, trial kan, kamu begini, itu nggak lulus di sini gereja, kenapa begini. Kristus ya, dia tetap bicara tentang Kristus ya, bukan terus apa ini responsif terhadap ini ya, terhadap orang-orang ini.